Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini kita akan nobar itu di bulan di hari malam minggu ini kita mau nobar Indonesia versus Vietnam di Stadion Vietnam. Nah, bersama teman-teman yang lain ini mau nobar piala ciki katanya, kalau nggak ciki ya citos. Nih teman-teman, ini kebetulan lagi sepi karena anak-anaknya pada pulang ke rumah masing-masing, ngumpulnya besok. Sebentar lagi akan tuan rumahnya. Oke dong. Iya. Biar rame ya bang. Iya dong. Biar anget. Nih ada yang lagi bikin tato juga di sana. Kita nobar kembali nih. Kita mulai Vietnam versus Indonesia piala ciki. Piala citos. Jangan di piala ciki. Pertandingan bola sepak antara Indonesia menghadapi Vietnam akan segera dilangsungkan di Fitri Stadium. Makanya nggak masuk Tentunya sama-sama pergantian pemain diturunkan oleh kedua. Dulu kan bela Tiger namanya. Pertandingan penting yang punya Vietnam menurunkan 5 pergantian pemain yang berbeda dengan ketika mereka mengalahkan lawan. Ya, tentunya kembalinya Quang Hai di lini tengah dan juga bisa membantu serangan, bisa menjadi angin segar bagi timnas Vietnam. Karena pemain ini merupakan salah satu pemain yang selalu bersinar bagi timnas Vietnam, dan sampai sejauh ini bersama level pun dia juga sudah mencetak 3 asis dalam 9 game. Dan saya rasa ini menjadi salah satu pemain yang harus diwaspadai karena pemain Vietnam sendiri Imbang aja udah mendingan ini. dengan sangat baik karena gol bukan hanya Tapi kayaknya sih namun pemain-pemain lain pun juga bisa menghadirkan ancaman ke gawang timnas Indonesia pada hari ini. Jadi anak dari Nasional Garuda kita juga menurunkan 5 pergantian pemain. Kenapa? Ya, Kalau yang babak kedua kan beberapa pemain yang memiliki karakteristik bertahan terlebih dulu yang diturunkan di pertandingan kali ini, Bugio, ya, untuk mengantisipasi serangan-serangan dari timnas Vietnam. Dan tentunya yang paling menarik adalah pemilihan dari Rivaldo Pakpahan, seorang pemain bergelandang bertahan murni. Cakung tadi ada. Ya, pemirsa, tentunya kami akan segera mengatakan dan menyaksikan antara Vietnam Indonesia dalam lanjutan ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Tentu inilah pelatih asal Korea Selatan Kim Sang-sik baru tahun ini menangani Vietnam. Satu dari beberapa pelatih Korea Selatan yang saat ini menangani negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Ya dulu mah Korea juga ada semua Korea Selatan, Korea Utara sih. Percaya diri. Ini Vietnam para pelatihnya dulu. pemain asuhan Coach Shin Korea mana? tentunya mempersiapkan untuk beberapa tahun ke depan bagi Sama kayak Sintayong Indonesia. Selatan. Dan pemirsa, saya akan bacakan untuk menyaksikan pertandingan babak pertama tentunya akan dipandu oleh Bung Hadi Ahai Gunawan dan juga Bung Rizal Pahlevi. Silakan Bung Ahai. Ya, terima kasih Bung Tio, selamat malam. Salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan babak pertama pada pertandingan grup B Piala Asia Mitsubishi Electric 2024 antara tuan rumah Vietnam melawan Indonesia langsung dari Stadion Vietri di Vietnam. Indonesia mengenakan kostum putih sedangkan Vietnam dengan kostum merah. Lahir Indonesia melawan Laos di Stadion Manahan Solo pada tanggal 12 Desember, sedangkan Vietnam juga terakhir kali melawan Laos 6 hari lalu di Laos. Nonton banyak ya. 4-1 atas tuan rumah Laos asal Saudi Abdullah Al-Sahri yang akan memimpin pertandingan babak pertama. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang komentator yaitu Bung Rizal Pahlevi. Bung Rizal, ada 5 pergantian masing-masing kedua kesebelasan. Yang Anda melihatnya seperti apa, Bung Rizal? Ya, tampaknya memang rotasi dijalankan lagi oleh Coach Sintayong, ya, dan memang pemilihan pemain pada hari ini dibutuhkan pemain-pemain yang lebih segar untuk menghadapi Vietnam yang juga memiliki keunggulan dari segi waktu istirahat mereka lebih banyak, Bung Ahai. Jadi saya rasa pemilihan taktik pada hari ini memang lebih banyak karakteristik pemain-pemain bertahan, dan saya rasa itu memang taktik yang cocok untuk menghadapi timnas Vietnam seperti ini. Ya, di klasemen sementara grup B, Indonesia sementara ini memimpin dengan poin 4 hasil
hasil 1 kali imbang, 1 kali menang, sedangkan Vietnam yang 1 kali memenangkan pertandingan atas Laos berada di peringkat kedua. Tapi tentu saja Vietnam masih menyisakan 1 pertandingan minus dibanding Indonesia. Ya, Vietnam ada di peringkat kedua. Tentu saja Indonesia harus hati-hati dan nampaknya ada pergabungan ada formulasi baru di lini tengah. 4 Maulana asal Malaysia ditempatkan sebagai gelandang, tentu saja untuk mengantisipasi posisi pemain Vietnam yang cukup tinggi juga di posisi gelandang. Ya, menjanjikan dulu. Nanti posisi tersebut biasanya juga diisi oleh pemain-pemain lain seperti di pertandingan sebelumnya. Bicara Fahri nama Malaysia pun Kita mengharapkan keunggulan jumlah pemain kita Malaysia itu Fahri nama Malaysia mungkin sengawa sih. Wah ini apa Vietnam? Indonesia nama sedikit bersikejar dengan paling baik sebenarnya. yang juga pencetak gol ke gawang Laos. Boyan Fatki lempar ke dalam, Fatki atas harus dikoordinasi. Gol. Kontan Tai yang pertama buat Vietnam di babak pertama. Ya tampaknya mereka sepak bola dan sepak bola. Saya pingsan ada jempolnya yang udah Dari pemain Vietnam di kotak penalti harus hati-hati Indonesia. Fahri itu tuh cewek. Saat melawan Laos, kapten ke-11 lakukan sudah. Fatki tadi dengan polinya mampu dibendung para pemain belakang Indonesia. Madrid. Cukup baik servis tendangan penjuru Tendang belakang mana boleh pemain di Vietnam. freestyle. Tampaknya mereka juga memiliki taktikal servis yang sangat baik ya. Ya ini sendiri nanti. Kita mungkin ya mengirimkan bola ke area di belakang. Dan Filipina isi pertama sih. bagi timnas Indonesia main memblokir dengan sangat baik. Filipina kurang deh. Ada 4 pemain gelandang Indonesia sebagai gelandang, yaitu Ahmad Maulana, Pak Tahan, Fikri dan juga Raihan bermain agak sedikit ke depan. Juru kembali buat Vietnam yang kedua kali di babak pertama dan mereka dari Asnawi Mapuanan yang kali ini langsung bermain sebagai pemain inti. Kedua 2 pertandingan terakhir tidak bermain sebagai pemain inti. Tampaknya akan melakukan tendangan penjuru. Kita lihat juga Muin Kacung berada di kotak penalti itu sudah mendapatkan kawalan tetap dari Ahmad Maulana Sarif, pemain asal Arema FC yang melakukan debutnya di pertandingan ini. Muin Kevin harus hati-hati Indonesia. Long dengan aba-aba dan kode tentunya kepada para pemain atau rekan-rekannya sebelum melakukan tendangan penjuru. Hoki Caraka, pemain asal PSS Sleman. Ada juga Pak Ifoma di area kotak penalti. Weekendin di beberapa pertandingan Indonesia selalu mencetak gol di Indonesia. Ya, bahkan dia menjadi mimpi buruk bagi timnas Indonesia di ajang AFF sebelumnya, Bung Ahaya, di mana dia mencetak 2 gol di partai semifinal pada saat itu dan sampai saat ini dia masih mencetak gol bagi timnas Vietnam. Dua gol lah. Di akhir depan bagi timnas Vietnam, dan saya rasa Kualitas ini ini pertandingan banyak terganggu sampai sejauh ini ya, Bung Ahaya. Ini dulu ke Malaysia Taiwan supporter Karena beberapa kali juga melakukan juara. Seperti bisa ngalahin Indonesia, Malaysia tujuannya cukup kecil juga kalah Malaysia dan Indonesia. Seperti dalam kompetisi-kompetisi ini harus membalas. Kita lihat high low lakukan sudah juga dengan berbahaya. Cantik terlihat Cahya Supriyadi tadi mendapatkan benturan dari pemain Vietnam. Cahya Supriyadi harus terjatuh cukup cerdik. Apa yang dilakukan sangat berani dia mengklaim bola di areanya sendiri ya, Bung Ahai, dan itu menunjukkan kemampuan untuk mengarah bola dengan sangat baik. Mengingat performa dia bersama Bekasi FC musim ini tidak mengherankan dia dipercaya oleh Sintayong untuk mengisi posisi penjaga gawang bagi timnas Indonesia di ajang Asian Championship tahun ini. Karena bersama Bekasi FC dari total 8 pertandingan dia sudah mengoleksi 5 clean sheet, dan bahkan ketika menghadapi Myanmar dia juga melewati partai tersebut dengan torehan clean sheet, dan bahkan ada beberapa peluang baik yang mampu dia gagal. Saya rasa dia sangat layak untuk mengisi posisi penjaga gawang bagi timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada pertandingan hari ini. Dan kita lihat beberapa kali pemain Vietnam berusaha melakukan provokasi agar emosi para pemain Indonesia terpancing, tapi nampaknya sementara ini pemain Indonesia masih cukup cerdik untuk tidak mengakhiri, malah mereka atau pemain Indonesia kembali melakukan provokasi juga untuk memancing wasit memberikan hukuman kepada para pemain Vietnam. Dari belakang kita lihat Khalid Harel mencetak 1 gol ke gawang Laos kemarin.
dan cukup menarik. Salah Empat umpan bola ini. Indonesia diciptakan semua pemain belakang Indonesia, Bung Rizal. Iya, Mending salah para umpan. pemain belakang tersebut memiliki keunggulan dari segi duel-duel bola udara yang mahal. Terbukti dari segi set piece memang begitu bahaya bagi timnas Indonesia untuk bisa menyakiti gawang-gawang tim lawan. Dan terbukti pemain-pemain seperti Kadek Arel, lalu ada Ferrari, seperti Vietnam pada saat ini. Mantap, Bu. Sangat berbahaya kita lihat. Benar. Bukan tekanan para pemain Vietnam. Terlepas dari penguasaan Wan Duch, cocok tadi kita lihat gelandang-gelandang Indonesia di 3 pertemuan terakhir Indonesia Vietnam harus takluk 3 kali. Terakhir di kualifikasi Piala ronde kedua di Vietnam dengan skor 3-0 saat itu, Bung Rizal. Ya, kemenangan yang meyakinkan kembali posisi Indonesia untuk tampil di ronde kualifikasi ronde ketiga pada saat itu, Bung Ahai, dan juga membangun momentum yang sangat baik, dan itu juga menjadi sekaligus partai perpisahan bagi timnas Vietnam bersama pelatihnya terdahulu, lalu bersama Philip Trosser pada saat itu ya, ronde kedua, di ronde kedua menuju ronde ketiga. Tan Chung kan pada Ho Tan Tai, masih Ho Tan Tai, Nguyen Tan Chung, Bui Tien Dung, masih Bui Tien Dung, kembali kepada Nguyen Tan Chung, Pak Yon gue sini Pak gue. Suaman, Terus kayak ngadu Australia belakang lagi na AFC. Latih passing loh. Doan Chan kembali Nguyen Tan Chung, Nyerang orang gelem. Tapi dengan kayak imbal dengan Qatar lolos. Nangis Qatar. Sengaja ini yang pada kayak Nguyen Tien Dung, Qatar berjengkel Qatar kau. Gua mencengkel. Pak Suaman, langsung ke depan. Lolos malah. Cukup baik kita lihat akan dipengaruhi Doni Pamungkas untuk mengawal lini belakang dari Indonesia. Mampu membaca arah bola dengan sangat baik, dan memang ini pemain yang menjadi misteri sampai saat ini, Bung Ahai, bersama timnas Indonesia selama 2 pertandingan saat ini. Posisinya kerap kali berubah-ubah, namun saya rasa pemilihan dia sebagai pemain dari bagian dari 3 di belakang merupakan posisi yang paling baik untuk dia sampai saat ini setidaknya. Cukup baik apa yang dilakukan oleh pemain Indonesia untuk tidak memberikan para pemain Vietnam keleluasaan untuk melakukan sundulan. Sulit tadi buat Tian Lee untuk melakukan duel udara karena mendapat kepungan dari para pemain belakang Indonesia, khususnya Ferrari dan juga Kadek Arel. Dari bawah langsung kepada Doni Tri Pamungkas, pemain asal Persija Jakarta yang Ayo juga jalan maju Bang, jangan lupa. juga sebagai stopper center back. Dahlia Supriyadi umpan jauh ke depan, berduel kita lihat Tan Chung dan juga Hoki Caraka, tapi bola langsung mengarah ke Nguyen Philip, penjaga gawang bendara Ceko yang tidak bermain di pertandingan pertama saat melawan Laos. Kini Nguyen Phan Thi sampai kiri atau back sayap kiri dari Vietnam, arahkan kepada Hai Long, masih Hai Long coba dikejar para pemain Indonesia. Kembali kita lihat pada Tien Dung, ada Nguyen Tan Chung, kuasai bola Tan Chung langsung ke depan kepada Nguyen Tien Dung, umpan langsung arahkan langsung ke kotak penalti, sangat baik. Tuh, please. Oh, masih kuasai kita tampak Maulana. Oke, cara gagal tadi Iya. Dekat 3 orang. langsung dikepung para pemain Indonesia, tentu saja sangat menyulitkan. Main itu nih, 3-1 terus ditegak oleh Pak Maulana. Ya, tampaknya dari segi selisih pertahanan dari timnas Indonesia membentuk seperti 5-3-2 di atas lapangan, dan Bung Ahai bisa meredam kemampuan dari timnas Vietnam untuk mengalirkan bola secara nyaman, dan saya rasa sampai sejauh ini Sedikit di bawah posisi dari Hoki Caraka. karena Rehan Hanan sendiri bersama klubnya juga memiliki kemampuan untuk mengcover banyak posisi ya, Bung Ahai. Dia nyaman tampil di posisi baik di area kanan, di area kiri maupun di area tengah tampaknya. Mikel Tata melakukan debutnya satu Persebaya. Cukup baik 1-2 daripada pemain Vietnam. Cocoran dari Pakpakan yang melakukan debut asal Borneo FC. Oh, bukan sebuah pelanggaran. Sih ya. Dan memang itu kemampuan terbaik yang dimiliki oleh Rival Pakpahan. Sama klubnya pun dia juga memiliki kemampuan seperti itu, Bung Ahai, yang mana tackle-tackle dia kerap kali memutus serangan dari tim-tim lawan, dan itu memang kebutuhan yang memang sangat dibutuhkan saya rasa untuk mengisi begitu bolongnya pertahanan timnas Indonesia ketika gelandang-gelandangnya jarak yang jauh di pertandingan sebelumnya. Mau jalan-jalan dia, jalan lagi dia. Lagi dia masih cukup Balik sih media. ada Ferrari. Bapak cewek. Depan ini. Oh, high.
ya. Dan saya rasa itu terus perlu diperhatikan karena pergerakan dia begitu liar di area kotak penalti timnas Indonesia main dengan keunggulan jumlah kita ketika bertahan. Saya rasa kita sampai sejauh ini pertandingan 10 menit lebih, saya rasa kita mampu membatasi pergerakan dari Nguyen Tin Lin agar tidak begitu nyaman di area bertahan timnas Indonesia. Nah, hasil diraih tadi kita akan bicarakan Ciedu pada Win Fatwi, cukup bebas Win Fatwi dihampiri oleh Ahmad Maulana, balik ke belakang kepada Win Tiendung, Win Tanju, Bang Suaman, Ho Tan Tai, masih Ho Tan Tai, sulit direbut para pemain Indonesia. Win Tanju melebar dia kepada Win Tiendung. Indonesia kalau Wan Wan Shan, Wan Hai, Win Tanju, Win Tiendung, Hai Long, pemainnya orang anu kok balik pada Win Tiendung, Tanju, orang jual beli serangan. umpan langsung ke depan. Emang hati-hati sih. Iya, makanya pada main Tadi jaga. hati-hati Indonesia. Kuang Hai, masih Kuang Hai. Oh, lapis tadi. Wan On Shan, Otan Tai, Bang Suaman, Otan Tai, masih Otan Tai. Ke tengah pada Duan On Shan, angkat langsung di kotak penalti. Darah. Oke. Blok. Oke, gimana sih? Itu tumpeng nawe balik. Otan Tai, Kuang Hai, Otan Tai lagi. Masih kita lihat untuk melewati para pemain Indonesia. Tampaknya peran pemain Indonesia juga begitu baik dalam mengcover atau membaca pergerakan dari para pemain Vietnam. Karena beberapa kali recovery dari para pemain mampu membantu rekan-rekannya sudah kehilangan lawannya, namun recovery larinya begitu baik mampu membantu Vietnam. Oh, dicuri kita lihat, kita terus bicarakan, masih Hoki, umpan langsung ke kanan. Ada Ahmad Maulana, cukup baik Ahmad Maulana. Operan proses dhuwur ya ono. Nah, sikatnya cekere. Saleh Ahmad Maulana Ya, itu juga berawal dari memenangkan bola di area Vietnam dengan sangat baik ya. Tadi ada pemain yang mencuri bola dan mampu mengirimkan bola ke pertahanan langsung di Vietnam. Namun sayang sekali pengiriman bola dari Ahmad Maulana kurang maksimal karena bolanya Langsung naik sedikit dari berbahaya. Cekere langsung lurus, Pak. Itu bisa dikontrol oleh para rekan timnya. Dan saya rasa Ini itu lo gini dia. perlu dilakukan. Dari atas Jika kena ya. dilakukan, Vietnam bisa melakukan serangan balik yang bisa Ada jungkir juga ya. sampai sejauh ini. Kim Samsik, latihan yang ditunjuk Vietnam di bulan Mei 2024, belum bisa memberikan satu hasil yang cukup bagus karena memang pertandingannya baru berjalan 6 pertandingan buat Vietnam. Kim Samsik Dengan torehan 2 kemenangan, 1 imbang dan 3 kekalahan, bahkan di sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga pun dia sudah memimpin timnas Vietnam ini, namun juga tidak bisa menyelamatkan timnas Vietnam untuk bisa tampil Dalam Piala AFF kan dalam kualifikasi Piala Dunia nggak rasanya hambar kan? Rasanya gimana gitu ya, Bang? Kurang ya? Bang Suaman, Kayak ibaratnya kayak Liga 1 gitu. Liga 1. Mainnya itu gimana ya? Wan Luch tadi kepada petantai, Bertahan aja namanya. Win Tanju, Win Tiendung masuk ke area pertahanan Indonesia, kembali ke belakang. Win Tiendung kepada Win Tanju. Tidak ada tekanan dari para pemain Indonesia. Pam Suaman, masih Pam Suaman. Menang, yang penting jam terbangnya aja udah Hotantai kembali. samain. Wan On Shan Kita mau senior Pak. Wan On Shan kembali. Pengalaman dari mau. Vietnam kepada Pam Suaman. Cuman menang dewe, menyerang Balik dikasih pada G. Pam Suaman. Umpan langsung arahkan ke kiri. Ada Fan Bi, ada Asnawi Mangkuala. Paling sih main nang Thailand ya Asnawi karo Rafa. Terus Sangat baik membicarakan. Berhadapan dengan Teman orang mereka di sisa loh. Tinggal dengan Asnawi siapa? Posisi seperti 3 Mana sih jaluk lu ning nyepaki. harus dikorbankan karena beberapa kali terlambat untuk melakukan support di Vietnam sangat leluasa untuk menguasai
Press. Aduh, bodinya sekarang dari Vietnam. Quang Hai tadi pelanggaran terhadap Miguel Tata, nampaknya Quang Hai bodinya kental loh. masih cukup baik koordinasi yang dilakukan para pemain Indonesia untuk menahan gempuran para pemain senior dari Vietnam yang rata-rata memang sudah berusia matang, Bung Rizal. Ya, betul sekali. Beberapa pemain bisa dikatakan masih menjadi bagian dari generasi emas yang dimiliki oleh timnas Vietnam ya pemain seperti contohnya Nguyen Quang Hai yang baru saja melakukan pelanggaran. Dia merupakan pemain terbaik dari ASEAN Mitsubishi di tahun 2018. Dia juga sudah mengantongi 40 gol dan mencetak 10 gol bagi timnas Vietnam. Jelas merupakan pemain yang harus diwaspadai bagi belakang para pemain Indonesia pada pertandingan hari ini. Pak Shuaman sangat mudah untuk menyentuh bola, tidak ada pemain Indonesia. Salah kan Cukup baik terlihat apa yang dilakukan para pemain Indonesia. Pak Fahan tidak Asnawi. Direbut dari Asnawi. Pelanggaran Asnawi kepada Kuala Lumpur. Cukup resiko ya melewati lawan di posisi tersebut dan memang gol tampaknya perlu dilakukan, namun kita juga mewaspadai skema skeptis dari timnas Vietnam di area berbahaya seperti ini. Rebutan bola antara Huang Duch dan juga Asnawi Mangkualam. Dan apabila Asnawi terbebas dari kartu kuning, saya rasa cukup beruntung mulai di situasi tersebut bisa selamat dari kartu kuning. Dan tampaknya Asnawi juga menyakiti dirinya sendiri ya hasil dari duel tersebut. Huang Duch, pemain yang sangat diandalkan di lini tengah dari Vietnam, berusia 26 tahun. Sudah cukup baik. harapan dia juara tapi gimana sih alur ke Thailand senior Thailand Harus hati-hati Indonesia. Huang Duch dikawal oleh Pak Fahan asal Borneo FC dan Miguel Tata. Untuk ideal postur dari Huang Duch sudah sedikit menjulang tadi. penguasaannya agak kayak Vietnam ya. Huang Duch tangan bebas, anak-anak berbahaya. Buang tri Para pemain Indonesia untuk terus mengawal Johnny Tri maksudnya. bola di udara agar pemain-pemain tidak serangan balik dari seorang Quang Hai, arahkan kita kepada Hailong bebas tadi anak-anak Indonesia kembali dikuasai para pemain Vietnam, mengurung Vietnam. Chien Tu pindahkan bola ke kanan, berduel di kiri Miguel Tata, kuasai lagi kepada Huang Duch. Ahmad Maulana, masih Ahmad Maulana. Pelanggaran tadi akan Maulana cukup baik untuk bisa memberikan sedikit rehat bola berjangkit Bung Rizal. Dan tampaknya para pemain mampu membatasi dan membuat Indonesia tidak berkembang ritmenya untuk melakukan serangan-serangan balik, dan saya rasa itu cara yang efektif untuk menggagalkan skema serangan balik bagi lawan. Kadek Arel coba memberikan serangan Indonesia. malah langsung Ada dari kita lihat Hoki Kanaka untuk melakukan one touch tadi. Dilakukan time pemain yang cukup senior buat kontrol di sini delok Miguel di Tata. sini mengarah Depan Miguel Tata coba dikejar oleh Hoki, oleh Philip. telah kalau dari paling berjaya ilahan balik Para pemain Vietnam baik sekali dari Arel. Kembali serangan lagi dari Vietnam gagal. Nampaknya ada sebuah pelanggaran pemain Indonesia dilakukan Panpi. menara Dan Panpi sendiri memiliki kemampuan untuk memperpanjang posisi ya. Mulai dia tercatat dia mampu menjalankan peran sebagai bek kiri, sayap bek kiri, dan bahkan sebagai sayap dari sisi penyerangan, karena dia memiliki kontribusi penyerangan yang sama baik seperti kemampuan Nguyen biasanya. dan sampai sejauh ini di klub Nama-namanya Nguyen. asis dan merupakan salah satu bek kiri paling produktif yang dimiliki oleh timnas Vietnam sampai sejauh ini. Tancu ada Asnawi serangan balik atas Indonesia. Kembali gagal Asnawi untuk mendapatkan bola yang menurut oleh Raihan Hanan. Ada Win Tancu terus mendapatkan tekanan Indonesia. Win Chendo, kayak Romain terbuka Indonesia Hailong, sebut Indonesia kayak Romain terbuka Win Tancu pada Pak Shuaman. iya juga sih Pada depan kayak langsung main bertahan gitu Tantai arahkan
Yatin, ini ada Pak Pahan, Tuh. Maulana, Capres aja. Kemaju mana les? Ikan Tata, Ini kosong yang nggak ada. Orang lu posisi ini kepada angel lambat tempo permainan para pemain Indonesia cukup baik dan nampaknya pergerakan mereka juga begitu dinamis ya Bung Lahir, di mana Ahmad Maulana di awal pertandingan lebih banyak beroperasi di area kanan, namun menjelang pertandingan menjelang 30 menit ini dia justru lebih banyak aktif di area kiri seperti ini Bu. Bayar apa cok? Iya, pojok Ferrari kosong kapten tuh. kesebelasan umpan langsung cuk. Mana? Patoan le, lo pria apa le? Semangat Ferrari mencetak Ini tak kira yang gini bang, katanya lempeng aja. ya, sebagai dipercaya lagi-lagi sebagai kapten ya Bung Lahir, yang pada kali ini sudah ada Asnawi dan Barat lah. dia juga melakukan hal yang sama. Jadi saya rasa kita melihat sisi lain dari seorang Ferrari menunjukkan sisi kepemimpinannya di atas lapangan, dan saya rasa walaupun ada 1-2 error di pertandingan menghadapi Laos, namun saya rasa respon dia dan bentuk tanggung jawab dia untuk menebus Tuh, kesalahan. wis. Nah, yuk. Halo. Ah. Oh, nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Hanan. Pemain asal Persija Jakarta, anak di Bina Taruna, persis seperti ayahnya yang juga besar di Bina Taruna. Nampaknya melakukan bola Saling ya, saling bentuk. duel dengan sangat baik Saling narik. Hanan. Namun sayang melakukan pelanggaran baik Hanan. Begitu ngotot dan dia bisa mencium bahaya, bisa dimanfaatkan ya Bung Ahai, dia langsung melakukan inisiatif untuk melakukan pressing, dan tidak mengherankan dia ditempatkan sebagai salah satu pemain di antara dua depan bersama Hoki Caraka karena dia memiliki kemampuan untuk melakukan pressing dan juga memiliki kerajinan yang begitu luar biasa Bung Ahai untuk bisa mengcover begitu banyak area yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia, bisa memukul atau bisa menyakiti timnas Vietnam di area belakang. Karena tadi pun berawal dari kesalahan dari timnas Vietnam sendiri ya, kehilangan bola di area yang bisa dimanfaatkan oleh Raihan Hanan. Terus bola-bola Tapi nonton kayaknya mah. Sebenarnya agak sedikit di bawah ya. Kan karena kan awan mesti Eropa kan awan mesti main liga. Sepuluh gemes mesti. Gagal ke depan P. Batal bener cekare. Kali Ariel tadi. Hoki Caraka berduel. Mengenai wasit kita lihat harus buat Indonesia. Main orang kan antara lapangan. Haid Hanan tahun muda asal Persija Jakarta. Kadek Ariel dia juga menciptakan satu gol ke gawang Laos. Orang maksudnya tadi bal kak. Asnawi belakang pada kanan. Cahya Supriyadi empat jauh ke depan, sayang tidak ada satu pemain Indonesia jatuh di kaki Pak Suapan. Kini Hontan Tai, masih Hontan Tai langsung ke depan. Wei Kuang Hai, Hontan Tai, Kuang Hai kembali. Wang hai tiang hai kui tiao. Kuang Hai belakang pada Pak Suapan, dan tengah Kuang Luch. Kuang Hai, Pak Suapan, Win Tan Chu, Win Jian Du di area pertahanan Indonesia. Win Fan Phi, Tian Li, Press. Ini nggak mulu, ini nggak pernah mulu dia. bukan sebuah pelanggaran kita lihat. Hati-hati Indonesia. Awas di press. Bodoh gile. Ada Tuan Monska, Gila lu belum ada lagi. Hailo, akan dikotak penalti saat Tembak. ada Tuan Hai. Kembali masih pada pemain Vietnam. Satu saja dengan sangat baik oleh Muhammad Ferrari. Harus hati-hati. Iya, nampaknya Kuangnya juga begitu berbahaya karena dia bisa mengcover begitu banyak posisi. Dia berada di posisi di kanan. Mainnya nggak tenang. Bergerak di tindakan tengah dan bergerak begitu dinamis Muhammad Hai, dan juga perlu kita ingat ketika Nih. menang juga dia telah jadi serupa ya Hai, di mana mereka di babak pertama begitu kesulitan untuk menembus pertahanan lawan, namun di babak kedua mereka tampil istilah yang menambah gigi mereka dan menambah keunggulan, dan saya rasa itu juga harus menjadi aspek yang diwaspadai. Temanya Selama di babak macam tidak bagus. frustasi gol. Fatfi sehingga gagal bisa peluang. Win Fatfi, ada Asnawi, pelanggaran tadi dilakukan oleh Hailo terhadap Asnawi. Kalau tinggi nampaknya, tapi Hailo untuk mengambil bola dari bawah ini sendiri di level liga dia juga terkenal sebagai wasit yang cukup ringan tangan. Masalah bukan di sini orang yang main
padahal udah dapat kesempatan. Sampai sesungguhnya Apa ini? terjadi kita masih Oh. masih tergeletak buat Hai. Simpang hai. Putra kesakitan Kapten Wow. Vietnam Waduh. ini Merah merona itu bibir. Berasal dari aksi duel Kayak Cina, Mas. sebelumnya ya. Iya. Berawal dari duel ataupun posisi Udah kayak bunga mawar merah itu bibir. sampai sejauh ini Kayak gimana? kita lihat Wah, dicocok. Saya kira dicocok langsung. Walah. Anyang-anyangan. seperti ini. Anyang-anyangan. Satu kuning. Terus Buat pemain Indonesia terhadap pemain asal klub Chat FC yaitu Iswak Hai bergabung sejak kalau hitam ya. 2023. Biar tahu itu tandanya nih kalau di sini gitu. 168 cm dan ini berusia 27 tahun. Dan pernah bermain di Prancis di Liga 2 Bung Rizal. betul dia pernah mendapatkan kesempatan di Eropa ya. Hebat mainnya di Liga Prancis. Tidak diturunkan sebagai pemain utama ya. Banyak kali. Sebagai pemain dari bangku cadangan dan begitu dia masuk di pertandingan babak kedua dia begitu berubah dengan Oke, ternyata dia hajar kaki dari Kuang Hai. Harus hati-hati Indonesia. Jangan terlalu mudah terpancing. Karena memang sangat cerdik dan pemain tentu saja lebih berpengalaman lebih mudah untuk melakukan provokasi-provokasi. Rakal sempati nama wes paling betul diberikan namanya. kartu kuning Dia tidak bisa layak pertama dua pelanggaran yang konten langsung arah ke kartu. Wow. Ada kronik tadi. Mikel Tata ke depan langsung. Dah merana maning. Bukan sebuah pelanggaran. Ahmad Maulana. Apakah sebuah pelanggaran dilakukan oleh dari Dewan Mondstadt? Inilah Dewan Mondstadt. sebuah pelanggaran dan sampai sejauh ini tampaknya pemain Indonesia mampu membatasi ritme permainan Vietnam agar tidak terlalu nyaman menguasai bola dan juga melancarkan serangan ke gawang kita ya karena pemain kita sejauh ini tampil begitu disiplin yang masing-masing dan juga lebih berani dalam menguasai penguasaan bola pada saat ini dibandingkan dua pertandingan sebelumnya tentunya. Ahmad Fikri berasal Arema FC. Rocky tuh ini. solidaris. Iya, viral salomkan dulu lalu cadangan nih. Bang Shoman, ada Dewan Mondstadt, Wong Tanju, masih Tanju, Tarbuin, Iya, dia mah dia klub itu kali ya. Oh, lu paling baik apa yang dilakukan tadi oleh Karim Khalil. Pelanggaran ada lemparan ke dalam buat Vietnam. Ada lemparan ke dalam, kita lihat nampaknya Nguyen Van Tri bek kiri dari Vietnam arah kepada Hailong. Iya. Bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi Nguyen Hailong. Dan Thailand sendiri juga merupakan salah satu pemain yang harus diwaspadai karena sejauh ini bersama klubnya dari total 8 match dia sudah mengantongi 3 gol dan dia juga sudah mengantongi total 2 caps dan Iya, oh. bisa dikatakan pengalamannya belum banyak di timnas senior tetapi diberikan kesempatan dia mampu memanfaatkan dengan sangat baik sampai sejauh ini. Dia dapat pemain Indonesia berusaha untuk mampu alam semesta. tempo permainan sedangkan Vietnam Sedangkan itu tadi kayak gitu bahan itu. ketat Ada nama kiper Persib kayak terhadap sama kayak kayak Jino Kuala itu sejauh ini masih bekerja Teja, itu Kuala. tidak mau alam. Itu mah perlama. Sana Sebenarnya tadi Persib. Teja mau alam. Kenapa sih Pak? Persib. Habis. Api mau deh. Teja mau alam mau habis nih saya. Oh. tidak mampu membaca arah pergerakan para pemain Vietnam tadi yang menuju ke kotak penalti Indonesia. Dan berbuah sebuah corner ya tampaknya ini juga menjadi corner ketiga bagi timnas Vietnam dan sampai sejauh ini mereka belum sangat baik karena mereka juga taktikal servis mereka juga cukup penting ya mereka tidak langsung mengirimkan bola ke area berbahaya untuk kerangkali mengirimkan bola ke second line mereka menjadi kotak penalti karena begitu banyak pemain juga sudah
itu pengalaman. Itu timnas Vietnam dan sudah mencetakkan 2 gol. Dan saya rasa tadi timnas Indonesia menghadapi situasi scrimmage mampu keluar dan juga mampu mengatasi pastinya dengan sangat baik ya. Terbebas dari kebobolan sampai di stadion Vietri angkat kesebelasan langsung ke depan cepat ada Hailong Tieti dikawal oleh Hailong Arel Tuh, ngambil. Terus. Ya, kena lagi. tadi dari Saudi Arabia dan tampaknya sebelum terjadi momen pelanggaran kita memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik ya namun sayang sekali pengembalian bola yang kurang maksimal dilakukan oleh Raihan dan momentum melakukan serangan balik hilang tadi anak kiper lagi anaknya sih sama nyemen laju ini lemar ini bola lulus coba menguasai bola sehingga dimiliki oleh Abdullah Al-Safri dari Saudi sebagai sebuah pelanggaran. Dan Kadek Arel Bali United alah bener pas langsung diserang batik bro wah kebon deh iya wah orang mana bisa bagus sih orangnya sih Terus tuh. sangat masih sering terjadi dari Indonesia bilang main Hilang lagi. Lagi. ke belakang kuasai bola Lu kosong depan samping tuh. kontrolnya bisa Kadek Arel oke tetap Yang Tata pelabakan bur nah Tuh. hilang murah kain jalu maju jalu la ilaha illallah malah kon ngono dewek Tuh. aminana lebok lah sebenarnya sampai aku sih baca aku sih merasa nampaknya memang tadi bertabrakan Mikel Tata kejadian tadi memang ada api boy luar namun harus diwaspadai karena momen tadi terjadi arahkan kepada Nguyen Chien Tin beruntung bola terlalu laju sulit untuk dihentikan dan diraih oleh Nguyen Chien Tin pemain yang tentu saja masih kita ingat untuk menggagalkan Indonesia di medali emas SEA Games 2019 lewat golnya Nguyen Chien Tin dan juga di semifinal leg kedua di Piala AFF 2022 juga mencetak 2 gol menggagalkan Indonesia untuk ke final. Pemain yang sangat diperhitungkan harusnya buat tim nasional Indonesia, Bung Rizal. Ya, Nguyen Tin Lin jelas masih menjadi mimpi buruk bagi timnas kita dan tadi bola-bola seperti itu memang bola-bola kesukaan dari Nguyen Tin Lin ya, yang mana dia lebih mengarahkan bola-bola duel udara atau bola-bola daerah. Dia juga memiliki kesukaan dalam bola-bola tersebut dan terbukti di Piala 2022 pun bola berawal dari skema seperti itu. Ketika mereka pertahanan kita harus hati-hati. Kita lihat Hailong apakah sebuah pelanggaran. Ferrari harus hati-hati Ferrari untuk anjing Vietnam langsung wasit untuk menghukum menerapkan ada kartu kuning ya ditujukan kepada Ferrari yang memang tampaknya aksi tidak perlu dilakukan oleh Ferrari tampaknya membawa bola seperti itu jelas banget sebuah pelanggaran dari Ferrari kartu berubah ya kartu aja ya lagi awas gue di blok Luan Aksan kini Nguyen Chien Tin ke kiri ada kita Hailong masuk Hailong Siti Hailong digagalkan Asnawi datang lagi ada kita Hailong ke kiri gila ini jadi kosong lu tetapi digagalkan oleh Kadek Arel Babel Tanju dan juga Raihan Hanan Sulaman pemain Vietnam Ini ada memulihkan
Rafa nih. Rafa kayaknya masuk. Disiapkan tim pelatih Oh, Indonesia tinggal tiga untuk masuk Pakai sampai berarti ya? digantikan apakah Hoki ataukah Rakan kanan. Kini Pak Kayaknya Soma dari kanan bukan Otantai. Hoki dah. Otantai langsung ke Hoki depan. masalahnya sendiri mulu sih. Sangat baik kita lihat apa yang terjadi pemirsa, namanya Otantai terjatuh tadi Bung Rizal. Ya, nampaknya momen serangan mereka terputus karena ada serangan yang digagalkan oleh pemain timnas kita ya, dan menunjukkan sekali mulai pada pergantian pemain. Berarti Rafa teh sendiri yang mau anugerah ke lain Satu dari Indonesia. Tampaknya memang tidak baik tadi penampilannya, apakah memang mengalami masalah dengan kakinya Bung Rizal? Berapa kali posisi yang tengah bocor terus Bung Rizal? Ya, mengalami beberapa kali hilang bola di area tengah ya, walaupun ada beberapa tackle dia juga beberapa tackle yang bersih mampu membatasi Vietnam tidak terlalu nyaman, namun tampaknya dari cara jalan dia pun juga Ada masalah dengan kaki sehingga mempengaruhi penampilan yang di lini tengah. Dan beberapa kali tadi lini tengah Indonesia sering mendapatkan masalah. Baru tampakan antara Borneo FC digantikan oleh penyerang Indonesia yaitu Rafael Strike, tentu saja akan berduet dengan Hoki Caraka, dan posisi tampakan akan kembali diisi gelandang-gelandang yang sudah ada seperti Mahmud Maulana, sedangkan Rai Hanan kembali ke posisi lini tengah. Umpan langsung dikembalikan. Makanya tadi malah dibuang Bruno ke kan pada gaya bisa bahaya ya pada teknis dan saya juga tata mengantisipasinya dengan kurang maksimal dan berbuat corner bagi timnas Vietnam. Namun kita lihat walaupun di hati sendiri ya Indonesia beruntung tadi tendangan satunya tidak tepat sasaran, kini tendangan penjuru Win Kuai Hai masih melihat posisi rekan-rekannya, ada sekitar 6 pemain di area kotak penalti Indonesia. Harus siap-siap Indonesia, Cahaya Supriyadi harus hati-hati. Ini Win Kuai Hai lakukan sudah tinggi dan sangat berbahaya. Kesulitan. Alhamdulillah, agak dari sebelah dari Win Chen Lin sekaligus gagal untuk menambah perbedaan skornya ke gawang Indonesia dari Chen Lin. Ya, sebuah save yang sangat luar biasa bagi Cahaya Supriyadi ya, karena bola-bola seperti itu cenderung awkward bagi setiap kiper bahaya karena bola-bolanya cenderung mengarah ke bawah ya, dan Cahaya Supriyadi melakukan save yang sangat luar biasa dan sampai sejauh ini gawangnya masih bersih dari bobolan. Namun kita harus waspada. Tendangan kelima, tendangan sudut kelima buat Vietnam. Kita lihat Al-Fahri wasit Arab mana ya? bukan peringatan pada para pemain Vietnam di Indonesia tentunya. Ada Hai Long, tidak boleh terlalu dekat menurut pemain Vietnam, memang tidak boleh melewati garis. Kuang Hai sedikit protes melihat posisi dari Arhan Fikri. Kuang Hai langsung kembali kepada Hai Long, harus hati-hati akan melakukan penalti. Kembali sangat baik apa yang dilakukan oleh Kadek Ariel, jatuh kepada Huang Dun, masih Huang Dun, umpan lagi ke penalti. Ada Kadek Ariel menggagalkan taktik tadi atau umpan silam dilakukan oleh pemain Vietnam yaitu Hotan Tai. Ya, sangat menarik apabila kita melihat variasi servis dari timnas Vietnam ya, karena dari 5 servis yang mereka dapat, 5-5-nya merupakan variasi servis yang berbeda. Ada yang langsung kirim bola ke area yang jauh, ada juga yang melakukan variasi bola-bola pendek seperti tadi ya. Saya rasa itu langsung baik karena mereka memiliki begitu banyak bendahara taktikal di segi servis dari khususnya corner tentunya. Hotan Tai tadi pada Huang Dun. Kuang Hai, langsung saja Cuma kita tengah Nah, tuh. apa yang dilakukan nah, ke depan. Ya. Ada Hoki Caraka gagal tadi untuk melewati hadangan pemain belakang Vietnam Win Chen Du yang langsung menutup pergerakan yang Hoki Caraka tadi. Dan bola keluar di area yang sebenarnya area ideal bagi Pratama Arhan. iya jago, mana ini tentara nih? Kali ini kita harus melakukan variasi servis throw-in yang berbeda untuk mengantisipasi tidak hadir akan di pertandingan ini. Oh, balik gagal yang bisa kuasai bola. Akan Fikri tadi ada Kuat Pai, Kadek Ariel, Macu, ya Kan cuma sih kan ya. Mikel Tata ke depan langsung. Bukan sebuah Orang. pelanggaran, kita lihat meskipun terjatuh tadi gelandang Indonesia Raihan Hanan. orang berarti ada Singapura dan ada Mungkin daya jelajahnya maju bisa dikatakan salah satu pemain paling banyak mungkin di babak pertama ini sejauh ini, karena dia mengantisipasi dan juga mengcover banyak posisi di atas lapangan, dan saya rasa dia selalu memiliki inisiatif untuk melakukan pressing selalu, dan itu sebuah keuntungan bagi pemain kita untuk bisa memiliki kualitas pemain seperti ini tentunya. Tuan Konstan, Wang Hai, Pam Suaman,
pada Pam Shuaman, Win Tan Chung, Win Chen-du, bebas Win Chen-du ke kiri langsung Win Fan Vi, umpan langsung cepat ke depan pada Win Chen-di. Oh, ada Kuan Uch, digagalkan oleh Ahmad Maulana. Indonesia kuasai bola. Rapai strike, masih Rapai strike. Asnawi ke depan langsung masuk kepada Hoki, tapi terlalu jauh tidak oleh Ryan Hanan. Nampaknya ada instruksi atau taktik dari Sintayong untuk menunggu di area pertahanan atau wilayah sendiri. Kita lihat Bung Rizal, Dan tampaknya sejauh ini juga cukup efektif untuk membatasi peran-peran dari para pemain Vietnam ya. Dan walaupun pemain-pemain Hoki dan Rafael sudah masuk di lapangan secara skema pun dan juga secara coach, sekarang mereka berdiri sejajar, menguasai bola kembali. Ada Win Chen-du langsung ke depan, ada Queen Hai. Wang Hai tadi membentur badan dari Ahmad Maulana sehingga bola keluar. Wang Hai ke belakang. Win Chen-du kuasai bola. Orang masih permainan ngantuk loh. Dominasi para pemain Main ini Tapi nggak terasa ada 40 menit ya. Mokot Iya. Iya kan? Iya udah. Sampai lagi gitu lah. Cepet amat. Paling perpanjangan waktu berapa menit doang. Soalnya ada di paling 4 menit. tadi melewati pemain Indonesia ada baik 2 menit. baik tak Kalau waktunya. Iya, pelanggarannya nggak terlalu. satu lagi kita lihat oleh Nick Nggak ada yang musuh, nggak ada yang guling-guling gimana. Luan Konstan, ada pemain Indonesia nampaknya yang tergeletak. Arhan Fikri, pemain asal Arema FC yang penampilannya sudah cukup baik dibanding dua penampilan sebelumnya, Bung Rizal. ya betul sekali, di mana di 2 pertandingan pertama dia begitu tidak nyaman ya untuk menjalankan peran sebagai gelandang terdalam dari timnas Indonesia. Namun di pertandingan hari ini peran dia jauh lebih tinggi, jauh lebih ke depan, tampaknya jauh lebih Hujan juga jadi awalnya ngantuk. Timnas Indonesia memang selalu bisa menjadikan pertandingan yang memukau, sama seperti Ada siapa bingung, kan? Primo Festival yang sangat memukau. Kamu bisa dapat lebih dari 100.000 hadiah langsung dan 75 kendaraan bermotor. Hadiah undian hanya dengan memperbanyak saldo dan transaksi di Primo. Segera pakai Primo sekarang yang mudah dan serba bisa. Kedua 40 menit. Kan baru 46 bang, satu lagi. Lagi ya. Kembali serangan dari Vietnam, Win Tan Chung, Pam Shuaman. Tapi belum Belakang kayaknya pada Win Tan Chung, lebar ke kiri pada Win Chen-du. agak agresif lagi. Sangat leluasa para pemain Vietnam memasuki area Indonesia langsung ke depan. Sangat berbahaya tadi, mencoba memberikan umpan ke belakang para pemain belakang Indonesia. Ferrari, ada kita lihat Rafael Strike. Oh, dicuri lagi ada Thierry. Bukan sebuah pelanggaran kan? Oh, namanya dilanggar tadi oleh Ahmad Fikri menurut wasit Abdullah As-Sahri dari Saudi Arabia. dan tampaknya juga sekaligus menjadi peluang terakhir di pertandingan babak pertama ini ya. Dan sudah Tembak kayaknya di bawah. Kuaman yang di awal lebih aktif di area kanan, justru menjelang pertandingan babak pertama akhir dia lebih aktif di area condong ke kiri ya, Bung Aja bisa mencari solusi dari itu rapatnya pertahanan timnas Indonesia di babak pertama ini. Jangan bebas buat Vietnam. Kembali kapten kesebelasan Wing Quang Hai. Ada sekitar 7 pemain atau 6 pemain Vietnam di area kotak penalti. Mikel Tata, nampak peringatan dan juga Hon Tan Tai. Min Tan Chung juga mendekati kotak penalti, dikawal dengan ketat oleh Hoki Caraka. Inilah Quang Hai, nampaknya langsung ke kiri. Harus hati-hati Indonesia. Harus dimenangkan tadi sangat baik oleh pemain Indonesia. Dan kiri Huang Duch gagal tadi. Luan Konstan langsung ke depan. Jangan terlalu mudah dilewati para pemain Indonesia. Bukan sebuah pelanggaran. Kontrolin. Harus hati-hati Indonesia. Bukan sebuah pelanggaran. Tembak senawai. Nah, Umpan langsung ke depan. Oh, pelanggaran jelas. Parto kan. Nah, Buat Untuk bisa mengeksploitasi sisi-sisi area lini tengah dari Vietnam dan tampil jauh lebih nyaman dibandingkan pertandingan menghadapi Myanmar dan juga pertandingan menghadapi Laos sebelumnya. Win Tan Chung mendapatkan kartu kuning karena mengganjal pergerakan atau laju dari Ahmad Fikri. Ini bang, ternyata bawa Coba itu. menerobos pertahanan Kopi. Vietnam. Tentu saja tadi peluang yang sangat baik buat Indonesia untuk saya udah ngopi dari tadi. digagalkan oleh Win Tan Chung. Tapi mana? Target dari Vietnam akan Tapi kembali itu kopi hitam. Oh, nampaknya wasit Abdullah Al-Safri dari Al-Safri bersedia menyusul. Kamu kan? Alhamdulillah rampung dah. Babak pertama 0-0 cuy. Saya